PKWU nantinya akan dilinearkan ke ijazah seperti tahun ini. Oh ya, apakah PKWU akan dilinearkan ya? Nah, untuk PKWU sudah dilinear, jadi jangan khawatir teman-teman yang kemarin P1-nya PKWU atau yang sekarang PKWU. Untuk PKWU sudah dilinearkan dengan sudah dilinearkan dengan ijazah S1 yang dimiliki. Jadi kalau Anda PKWU itu jadi apa? IPA gitu ya. Ya sudah dilinearkan dengan ijazahnya IPA-nya, jangan khawatir. Jadi ini akan mengajar sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Lalu berikutnya, saya sudah 17 tahun mengajar di negeri. Kemarin saya belum lulus, statusnya P. Ini oleh siapa nih pertanyaannya? Oleh Gaisan 4161. Statusnya P. Waktu P3K 2021 saya tidak dapat afirmasi karena usia kurang dari 2 bulan. Tes yang sekarang malah bersaing sama orang-orang baru. Tolong perhatiannya. Oh, ya baik. Tentu ada mekanisme yang sudah diatur terkait dengan, kalau berarti ibu ini adalah P3 ya. P3 itu ada prioritisasi P1, P2, P3 baru P umum. Jadi sepanjang kebutuhannya masih ada, tentu P4 atau P umum tidak akan bisa mengisi jika masih ada P umum. Jadi ini adalah mekanisme yang diatur. Maka ada istilah prioritisasi. Ibu tidak usah khawatir jika informasinya tersedia. Ibu tidak akan bersaing, misalnya sama-sama lulus dengan pelamar umum yang anak muda tadi. Tentu prioritasnya adalah di P3 dulu. Jadi ada urutan ya, P1, P2, P3, baru pelamar umum. Ini ada lagi pertanyaan. Jun Latere, apakah benar info yang tersebar di media jika honor sudah 5 tahun mengabdi apakah tes lagi? Sesuai undang-undang ASN ini belum, jadi sesuai dengan undang-undang ASN memang itu diserahkan kepada mekanisme pemerintah daerah. Seleksi memang harus dilakukan, tapi seleksinya tidak harus tes. Misalnya seleksi kompetensi yang dilakukan untuk melihat apakah guru yang bersangkutan itu masih kompeten untuk menjadi guru dan lain sebagainya. Jadi ini tujuan dari tes ini adalah upaya untuk melakukan upaya pembinaan ya kepada guru yang bersangkutan. Kemudian ada pertanyaan nih dari Naning Arifin 1121. Assalamualaikum, saya dari SMA 1 Kraksaan. Bu, posisi saya sudah tergeser oleh swasta pada tahun 2022. Saya sudah berada di induk 12 tahun. Bagaimana nasib saya selanjutnya, Bu? Saya nggak tahu nih. Maksudnya sudah tergeser P3 ya, Bu ya. Kalau bukan P1 maka akan ikut di seleksi saat ini. Semoga Ibu puas ya dengan jawaban dari saya. Jadi ayo ngopi dulu supaya nggak stres. Bapak Ibu ya, ini saya mau ngicipin kopi dulu sesuai dengan tema hari ini, ngopi, supaya bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dengan bening. Saya lanjutkan ngeruput kopi dulu. Ini ada lagi pertanyaan. Bu, apakah kami yang P3 status P di seleksi 2024 ini diprioritaskan? Karena masa kerja saya sudah 16 tahun di SD negeri. Jadi yang status P itu, yang prioritas hanya P1 ya Bu Erlis, yang prioritas itu hanya P1. P1 itu memang dia disebut prioritas 1 karena mereka sudah lulus nilai ambang batas tes pada tahun 2021. Sedangkan yang statusnya P saat ini itu akan ikut tes lagi di tahun 2024 ya. Semoga Bapak Ibu mulai siap dari sekarang ya untuk mengikuti tes yang akan datang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pasamadania. Kapan guru swasta bisa ikut seleksi P3K? Ya, jadi guru swasta pun boleh ya ikut seleksi P3K saat
tahun 2023 ini. Nah, tahun 2024 tentu kita akan susun lagi aturannya, tapi mengikuti mekanisme yang ada di tahun 2023, guru swasta bisa mengikuti seleksi P3K jika formasi yang dibuka sampai pelamar umum. Misalnya gini, jika kabupaten tertentu, misalnya Sragen gitu ya, membuka formasinya sampai formasi umum. Jadi kalau ada formasi itu kan ada ya untuk P1, P2, P3 dan P umum dia membuka, maka disitulah kesempatan guru swasta, kemudian guru-guru lulusan PPG ya yang belum ada di Dapodik, maupun guru-guru yang ada di Dapodik tapi masa kerja kurang dari 3 tahun itu boleh mengikuti. Nah, tentu ada mekanisme tertentu ya bagi guru swasta untuk ikut seleksi P3K. Salah satunya ya ada izin dari yayasan, karena Bapak Ibu kan masuk ke sekolah itu baik-baik sehingga harus izin dari yayasan. Ini ada lagi, Assalamualaikum, ini dari lembar putih. Assalamualaikum Bu, kalau yang lulus P3K Desember 2023 untuk penempatan bagaimana? Apakah kemungkinan besar diinduk? Belum tentu. Kalau di induknya itu udah berlebih, tentu tidak akan ditempatkan di sekolah induk. Saya contohkan ya, di induk guru kelas. Nah, guru kelasnya sudah ada tuh PNS dan P3K tahun lalu. Nah, itu lulus ya tentu ditempatkan di satuan-satuan pendidikan yang membutuhkan, tapi tidak akan lewat dari daerah kewenangan. Daerah kewenangan itu kalau di kabupaten ya satu kabupaten, kalau di provinsi ya satu provinsi, tapi belum tentu ditempatkan di sekolah itu. Ini ada lagi nih pertanyaan. Saya senang sekali nih Bapak Ibu banyak pertanyaan supaya yang sering komentar di IG saya sekaligus saja ditanyakan supaya nggak penasaran ya dengan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami saat ini, yang Bapak Ibu pikirkan. Ini ada dari SD Ngiri Setra. Pertanyaannya, Assalamualaikum Prof, izin bertanya. Untuk penempatan P3K Guru 2023, penempatannya apakah sekolah induk atau dilimpahkan full ke daerah kewenangan? Ya, jadi untuk yang ini tadi hampir sama dengan penanya sebelumnya. Jadi untuk penempatan dilakukan oleh daerah melalui Dinas Pendidikan dan PKD-nya ya, dan dengan berkoordinasi dengan Kemendikbud. Jadi meskipun penempatannya ya oleh PKD maupun Dinas Pendidikan, tapi rekomendasinya adalah dari Kemendikbud, karena kita yang melihat data di Dapodik, sekolah-sekolah mana yang masih butuh, sekolah-sekolah mana yang sudah ada gurunya gitu ya. Jadi tetap yang menempatkan adalah Dinas Pendidikan dan PKD, tetapi berkoordinasi dengan Kemendikbud. Nah, guru-guru tentu akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih ada kebutuhan, dan kebutuhan itu saya kan perhitungan. Nah, perhitungan itu kami yang melakukan perhitungannya ya. Jadi rekomendasinya ada. Gimana Bapak Ibu? Puas tidak dengan berbagai jawaban ini? Kalau masih ada yang ganjil, sekarang saatnya bertanya. Kita masih punya waktu 30 menit dari sekarang ya. Terus ajak teman yang lain bergabung. Jika masih ada unek-unek, masih ada ganjelan, jangan khawatir, kita langsung bisa bertanya. Saya akan menjawab melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul di layar saya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari tim Hesti. Pertanyaannya adalah, Bu Nunu, apakah untuk tahun ini tetap ada tingkatan P1, 2, 3? Ya, jadi tahun 2024 itu tentu akan menunggu mekanisme. Jadi seperti 2023 ini kan ada Permenpan yang baru ya, yang dipakai sebagai rujukan untuk seleksi ASN P3K. Ada sedikit perubahan dari Permenpan tahun 2022. Begitu juga dengan 2021. Nah, 2024 ini juga kita akan menunggu Permenpan juga. Ya, terkait dengan prioritisasi bagi peserta tadi. Kami
sepanjang riwayat kita melakukan seleksi P3K sejak 2021, kita selalu melakukan penyempurnaan berdasarkan praktek baik yang sudah kita lakukan di tahun ini. Kita lakukan penyempurnaan agar menguntungkan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada jadi kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang statusnya P, silahkan nanti untuk siap-siap untuk seleksi. Kita akan coba lakukan seleksi ini lebih awal lagi supaya seleksinya itu bisa Bapak Ibu tidak menunggu sampai di ujung tahun, karena memang kita tahu bahwa ini adalah tahun terakhir 2024 ini, tahun terakhir upaya kita untuk menghilangkan status non-ASN bagi guru-guru di satuan-satuan pendidikan. Dan tahun ini, sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang ASN, seleksi ASN P3K bisa dilakukan sampai 3 kali, gitu ya. Maka akan lebih cepat seleksi itu dilakukan. Jika 419.000 itu belum terpenuhi, kita akan lakukan seleksi berikutnya, karena di tahun 2023 bisa sampai 3 kali seleksi P3K. Dan tahun ini juga kita akan mengupayakan untuk meminimalisir berbagai pengaruh dengan adanya ruang talenta guru, yang mana yang ada di ruang talenta itu hanya Bapak Ibu guru yang sudah lulus seleksi ASN P3K maupun mahasiswa lulusan PPK Prajabatan yang sudah lulus seleksi ASN P3K yang dapat mengisi guru-guru di satuan-satuan pendidikan. Ini ada lagi pertanyaannya. Assalamualaikum. Khalil Gibran. Bismillah. Assalamualaikum Ibu. Kami Pendik mohon diprioritaskan tahun 2024 ini sebagai amanat dari Undang-Undang ASN. Kami mohon agar kuota dibuka sesuai jumlah teknik dapodik dan di data PKN. Ya Mas, jadi alhamdulillah perjuangan kita bersama akhirnya mendapatkan hasil juga, gitu ya. Kemarin seperti yang saya pernah sampaikan bahwa upaya asosiasi forum-forum Pendik ini mendapatkan hasil. Jadi kita harus bersyukur dan bergembira karena tadi juga Pak Deputi dari Menpan menelpon saya bahwa formasi Pendik itu diakomodir untuk seleksi tahun 2024 ini masuknya dalam tenaga teknis. Kalau jumlahnya ya usulan yang kita usulkan saat ini 80.000 lebih ya, 87.000. Ini mungkin untuk tahap 1 semoga bisa mengakomodir